Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Krismawati Salam dari A2 Karyawan semester 6. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Chandra Apriyansa MPD. Prosedur dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas. 1. Rencana penelitian dan pelaksanaan PTK. Dalam tahap PTK, langkah merencanakan merupakan langkah pertama. Tanpa rencana, kegiatan yang kita lakukan tidak akan terarah atau disebut dengan ngawur. Rencana akan menjadi acuan dalam melaksanakan tindakan, melakukan sebagai langkah yang kedua merupakan dari rencana yang kita buat. Tanpa tindakan, rencana hanya merupakan angan-angan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Pertama, mengidentifikasi masalah. Suatu rencana PTK diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru, yaitu masalah dari orang yang terlibat dalam praktik. Dalam hal ini, guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru merasa bahwa sesuatu yang tidak beres di kelasnya, yang jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi proses pembelajaran. Bidang yang layak difokuskan dalam PTK yang pertama melibatkan kegiatan pembelajaran dan mengajar, kedua mungkin ditangani oleh guru, tiga sangat menarik minat guru, empat ingin diubah atau diperbaiki oleh guru. Menganalisis dan merumuskan masalah. Analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau yang disebut dengan refleksi, dan dapat pula mengajukan ulang berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir atau data nilai, atau bahkan mungkin bahan pelajaran yang kita siapkan. Semua ini tergantung dari jenis permasalahan yang kita hadapi. Merencanakan perbaikan. Yang pertama, membentuk hipotesis tindakan. Yang kedua, melaksanakan PTK. Yang ketiga, melaksanakan tindakan. 2. Pengumpulan dan analisis data serta tindak lanjut. A. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan oleh guru sebagai peneliti selama proses pelaksanaan tindakan dan dapat dilakukan dengan teknis observasi, wawancara, catatan harian, angket, dan sebagainya. Analisis data dan refleksi. A. Analisis data. Salah satu ciri guru yang profesional adalah mampu mengambil keputusan baik sebelum, selama, maupun setelah pembelajaran berlangsung. Keputusan yang diambil didasarkan pada berbagai pertimbangan yang berasal dari sebagai sumber. B. Refleksi. Refleksi dilakukan melalui analisis data dan sintesis, serta induksi dan deduksi. Analisis dilakukan dengan merenungkan kembali secara intensif kejadian-kejadian atau peristiwa yang menyebabkan munculnya sesuatu yang diharapkan atau tidak diharapkan. Perencanaan dan tindak lanjut. Sebagaimana sudah tersirat dalam tahap analisis data dan refleksi, hasil acuan kesimpulan yang dapat pada analisis data setelah melakukan refleksi digunakan untuk membuat rencana tindak lanjut. Jika ternyata tindakan perbaikan belum berhasil menjawab masalah yang terjadi dalam kerisauan guru, maka hasil analisis data dan refleksi digunakan untuk merencanakan kembali tindakan perbaikan, bahkan bila perlu dibuat rencana baru. Merancang penelitian tindakan kelas. Yang pertama, langkah-langkah perencanaan menemukan masalah dan perumusan masalah PTK. Untuk dapat membuat perencanaan PTK yang harus kita kembalikan kepada masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari atau tindakan pembelajaran. Masalah merupakan titik berangkat dari melaksanakan PTK. Langkah yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi dapat dilakukan dengan mengkaji hasil belajar siswa, mengingat kembali proses pembelajaran, melihat catatan harian yang dibuat pada akhir pelajaran. Dalam mengidentifikasi masalah, terus memfokuskan masalah tersebut pada aspek tertentu. 2. Menganalisis masalah. Analisis ini penting untuk memperoleh jawaban yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut, serta apakah masalah tersebut benar-benar memerlukan PTK untuk mengatasinya. Selain itu, apakah masalah ini sangat mendasar dan menimbulkan masalah lainnya. Segera diatasi. Untuk melakukan analisis terhadap suatu masalah, ada berbagai cara yang dapat dilakukan. 3. Merumuskan masalah. Setelah melakukan analisis masalah dan menemukan penyebab atau akar masalah, tiba saatnya kita merumuskan masalah pembelajaran yang kita hadapi dan bentuk masalah penelitian. Sekian pemaparan materi dari saya tentang prosedur perencanaan penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.